Assalamualaikum guys. Selamat datang di video edukasi berjudul Cara Menggunakan Uji Statistik SPSS T Tidak Berpasangan. Perkenalkan, saya Tiara Andita dengan NIM 1801038 dari program S1 Farmasi. Dan video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Happy watching guys! Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat nih secara statistik apakah pada data ini yaitu medication aid akan mempengaruhi selisih kadar glukosa darah. Nah, jadi medication aid itu adalah suatu alat bantu dalam upaya meningkatkan ketaatan pengobatan. Nah, jadi misalnya seperti wadah pengingat pil dan lain sebagainya. Di sini ada 50 sampel, yaitu 25 menggunakan wadah pengingat pil dan 25 lainnya tidak menggunakan. Nah, jadi di sini teman-teman terdapat dua kelompok, yaitu kelompok medication yang menggunakan medication aid dan kelompok yang tidak menggunakan medication aid. Nah, kemudian akan kita bandingkan terhadap selisih kadar glukosa darah. Nah, selisih kadar glukosa darah ini merupakan variabel numeriknya atau skor. Sedangkan medication aid-nya adalah variabel kategoriknya yang terdiri dari dua kelompok, yaitu menggunakan dan tidak menggunakan. Nah, oleh karena itu apa sih uji statistik yang cocok nih? Untuk dua kelompok tidak berpasangan, karena sampelnya berbeda ya teman-teman. Kemudian variabelnya adalah variabel kategorik yang variabel bebasnya dan variabel numerik untuk variabel terikatnya. Nah, jadi di sini medication aid-nya adalah variabel bebas dan ini adalah variabel terikatnya, numerik. Maka uji yang cocok adalah uji statistik komparatif T tidak berpasangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan uji T tidak berpasangan. Yang pertama adalah kita perlu membuka IBM SPSS statistik tentunya. Nah, jadi kalau misalnya udah ada nih di desktop laptopnya, silahkan dibuka. Mungkin agak menunggu loadingnya teman-teman, nah itu tidak apa-apa. Nah, nanti akan terbuka seperti ini ya teman-teman. Kita pilih new dataset. Nah, tampilannya di bawah ini ada data view dan ada variable view. Kita mulai dari variable view, yaitu mengisi variabel apa saja yang kita punya. Tadi kita punya dua variabel ya teman-teman, yaitu variabel dari medication aid dan selisih kadar glukosa darah. Jadi kita masukkan ke SPSS-nya, itu nama variabelnya menggunakan inisial saja, MA. Nah, tipe MA tadi adalah kategorik, jadi di sini dipilih yang string. Nah, with ini adalah jumlah kata yang nantinya mungkin terdapat di kolom. Kita bikin 28 aja, kita kira-kira aja. Kemudian kita lanjutkan ke variabel berikutnya. Itu adalah variabel selisih kadar glukosa darah, SKGD aja kita bikin. Tipenya sudah benar ya, numerik. Nah, desimalnya kita nolkan saja karena kita nggak pakai desimal. Kemudian untuk measure-nya itu adalah scale. Nah, ini udah otomatis scale ya teman-teman. Lalu kita kembali ke data view. Di sini, di data view. Nah, kita copy paste yang ada di Excel. Di sini kita punya 50 data, jadi nanti pastikan di sana di data view akan tercopy 50 data juga, teman-teman. Oke, tes. Nah, kita coba ya, pastikan scroll apakah pas 50, pas ya, 50. Nah, kita paste juga yang selisih kadar glukosa darah.
Nah, kita kembali ke sini, kemudian Ctrl V. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk uji T tidak berpasangan ini ada beberapa syarat, yaitu kita harus melakukan uji normalitas. Datanya harus terdistribusi normal, yaitu dengan cara klik bagian Analyze, kemudian Explore. Nah, nanti akan kita uji normalitasnya. Tapi sebelum itu, MA-nya untuk uji normalitas dan uji T-nya itu perlu di-recruit into different variable dulu. Nah, ini. Jadi MA-nya itu kita ubah jadi different variable, yang dimaksud di sini mungkin adalah numerik. Tapi nanti akan kita kasih value-nya, teman-teman. Sehingga labelnya nanti akan tetap menggunakan dan tidak menggunakan. Ini tidak menggunakan. Nah, kenapa sih besar kecilnya harus diperhatikan itu juga? Karena kalau misalnya nggak sama, nanti nggak akan terbaca. Nih, tidak menggunakan M-nya kecil ya, maka kecil juga di sini. Oke, kalau udah, kita continue aja, kemudian check. Oke. Nah, ada ya MA1-nya 1 dan 2. Kita kembali lagi ke variable view. Dinolkan. Weight-nya kita bikin 28 karena kita bakal ngasih value label tadi 1 menggunakan, add, 2 tidak menggunakan. Oke, add. Oke. Nah, kita kembali ke data view. Oke, sama ya, menggunakan dan tidak menggunakan. Nah, jadi nanti di analyze, descriptive statistic, explore, kita akan menggunakan MA1 ini. Nah, seperti ini maksudnya ya. Plot normality-nya kita continue, kita checklist. Oke. Nah, teman-teman, untuk gampangnya, kita bisa lihat langsung di test of normality biar nggak jauh scroll-nya. Karena di sini data kita adalah terdapat 25 sampel ya, teman-teman. Nih, 25, 25, 25, 25. Jadi nilai DF itu adalah nilai jumlah sampel. Ada 2 test of normality, Kolmogorov dan Shapiro. Shapiro digunakan jika jumlah sampelnya kurang dari 50. Kolmogorov jika lebih dari 50. Maka kita yang gunakan Shapiro, yaitu 25-25, kita kurang dari 50 kan? Nah, lalu kemudian kita lihat nilai sig-nya. Nilai sig-nya itu 0,325 dan 0,473. Artinya data kita itu terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Normality atau test of normality dikatakan terdistribusi normal datanya jika p-value atau sig-nya di sini lebih dari 0,05. Oke, kita lanjut. Karena data kita terdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan ke independent sample t-test atau T tidak berpasangan. Nah, yang di sini maksudnya tes variabel kita kan ada SKGD. Nah, kita masukkan yang MA1 teman-teman. MA1 define groups, yaitu grup yang 1 dan 2 tadi. Karena kan kita tadi udah recruit into different variable jadi 2 grup ya. 1 dan 2. Oke, kita langsung okekan saja. Nah, di sini di hasil t-testnya akan menggambarkan. Di sini ada equal variance assumes, equal variance not assumes. Itu artinya, tadi kan kita tidak melakukan uji homogenitas. Nah, di Leven test ini kita bisa melihat homogenitas kita. Makanya pada syarat t-test itu tidak perlu dilakukan tes homogeneity. Tadi kita hanya test of normality saja kan. Nah, gimana sih cara baca Leven test ini? Kalau misalnya dia asumsikan sama atau homogen, nilai sig-nya berarti kan di atas 0,05. Nah, maka pada t-testnya atau T tidak berpasangannya, yang kita ambil adalah nilai yang di atas ini. Kebetulan ini nilai atas dan bawahnya sama ya, teman-teman, sig to tail-nya. Biasanya ini akan berbeda. Nah, kemudian equal variance not assumes itu kalau misalnya nilai sig-nya di bawah 0,05, maka kita ambil yang sig to tail yang di bawah.
Berhubung data kita itu diasumsikan sama atau homogen, maka yang kita ambil adalah yang di atas, yang ini. Sig total yang di atas. Jadi cara membaca independent sample t-test itu yang sig total di atas ini, teman-teman. Baiklah, karena nilai sig totalnya itu 0,799, artinya p-value pada t-test di atas 0,05. Yang mana jika p-value pada t-test itu di atas 0,05, artinya berarti sudah menjawab pertanyaan yang ada di sini. Apakah medication aid mempengaruhi selisih kadar glukosa darah? Jawabannya adalah tidak. Karena p-value di atas 0,05 yang artinya tidak terdapat pengaruh yang bermakna. Oke, jadi pada kasus ini, ini karena saya pakai sama dengan, jadi agak error dia. Oke, gitu aja ya. Sorry. Nah, jadi teman-teman pada penelitian ini, medication aids, baik yang menggunakan ataupun tidak menggunakan, itu tidak berpengaruh pada selisih KGD-nya. Ini sangat disayangkan karena harusnya pada penggunaan medication aid itu membantu ketaatan, sehingga dia harusnya menurunkan selisih glukosa darah atau mengontrol kadar glukosa darah pada pasien diabetes dengan lebih baik daripada yang tidak menggunakan. Baiklah, itu saja hasilnya, teman-teman. Ini nanti berarti hasil outputnya ada independent sample t-test dan test of normality yang tadi. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu teman-teman semua. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.